Mandalika Grand Prix Association atau MGPA sudah memastikan jika marshal untuk gelaran WSBK Indonesia 2022 hampir 100% berasal dari Indonesia. Tapi untuk marshal di beberapa titik saat WSBK Indonesia 2022 mau tidak mau harus mendatangkan tenaga tambahan karena membutuhkan marshal yang sudah berlisensi FIM. Lantas didatangkan dari mana ya kekurangan marshal tersebut? Terkait dengan hal ini, MGPA sudah berencana untuk mendatangkan marshal dari Malaysia untuk ditugaskan pada WSBK Indonesia 2022 mendatang. Direktur Utama MGPA Priyandi Satria juga sudah mengkonfirmasi adanya rencana mendatangkan marshal dari negeri jiran itu. Ia juga merinci titik-titik yang membutuhkan marshal berlisensi FIM pada gelaran WSBK 2022 di sirkuit Mandalika nanti. Seperti sejumlah marshal yang bakal ditugaskan di sekitar pintu masuk dan keluar pit lane. Jadi semisal ada pembalap yang harus start dari pit lane, marshal tahu kapan mengizinkan pembalapnya masuk ke lintasan, katanya. Selain di pit lane, marshal yang mengibarkan bendera finish merah dan hijau sebelum start juga masih menggunakan tenaga dari Malaysia. Sebagai informasi, langkah tersebut sengaja diambil dikarenakan di titik-titik tadi membutuhkan marshal yang berlisensi dari FIM. Sedangkan tenaga marshal yang ada di sirkuit Mandalika belum ada yang memiliki lisensi dari FIM. Tapi nantinya kami coba untuk dibawa ke FIM, imbuh Direktur Utama MGPA ini. Mayoritas marshal di sirkuit Mandalika merupakan masyarakat yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas marshal lokal ini, MGPA diketahui sampai memboyong para marshal ke sirkuit Sentul, guna memberikan pengalaman yang lebih banyak tentang dunia balap. Pelatihan marshal sirkuit Mandalika ini dibenarkan oleh Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA. Ia mengaku sempat menghubungi General Manager sirkuit Sentul, Lola Monek, dengan niat ingin menitipkan beberapa marshal sirkuit Mandalika untuk belajar di sirkuit Sentul. Tapi tim marshal di sirkuit Sentul sudah penuh, jadi para marshal saya kirim untuk mengenal balapan lebih dulu, ungkapnya. Ia menceritakan saat dirinya mengirim para marshal kebetulan sedang digelar balap mobil ISOM. Setelah mendapat izin dari pengelola sirkuit Sentul, para marshal sirkuit Mandalika pun langsung melihat dan belajar dari event balap yang sedang digelar. Mereka baru tahu kalau ada balap mobil di Indonesia, dan itu ramai pesertanya. Jadi mereka semakin antusias untuk belajar, lanjut Priyandi. Lebih lanjut Priyandi Satria menuturkan, jika marshal sirkuit Mandalika bakal dikirim ke ajang balap lainnya untuk menambah jam terbang dan pengalaman. Seperti ke Kejurnas Offroad, event drag bike hingga event balap kejurnas di sejumlah wilayah. Jadi nanti saat WSBK Mandalika, 100% marshalnya dari Indonesia, kecuali di beberapa titik yang perlu marshal berlisensi, pungkasnya. Lantas bagaimana menurut kalian dengan bantuan Sepang untuk WSBK Mandalika kali ini? Komen di bawah ya.